dengan kita itu sebenarnya adalah budak dari semuanya. Budak dari waktu. Suster, saya lebih baik contohnya suster saja karena kami sama-sama biarawan biarawati kan. Suster, saya ini kepala biara, kepala novisiat. 14 tahun memang. Dan itu seperti pemazmur ya. Tugas para pembimbing itu adalah bangun pagi-pagi pergi tidur larut malam. Semua seperti mazmur dan segalanya sia-sia. Loh benar Bapak Ibu, saya ini seperti diperbudak oleh waktu. Ya. Bayangkan dan itu ya itu seperti usia suster itulah ya. Karena saya mulai Bapak novis tahun 2000. Engkau sudah lahir kok? Belum? Belum. Sudah? Ada yang belum, ada yang sudah. Jadi kita mengalami satu penderitaan, beban yang luar biasa ya. Sudah begitu, bekerja setengah mati, makannya sama Pak. Kami di biara itu paling suka itu makan sate. Tahu sate? Sayur dan tempe. Tetap fokusnya kita tahun Yobel ya. Ini hanya bunga-bunganya untuk mengerti ya. Dan kami itu membuat tahun Yobel sendiri dalam makan sayur dan tempe itu seakan-akan menjadi anggota klub band, grup band. Kami orang biara. Pernah dengar? Dulu ada grup ST12. Tahu toh? Tahu? Ada yang tahu lagunya? Ya paling enggak lagu-lagu Cherly itu ya kan. Nah kami orang biara itu agar tahun Yobel kami itu benar-benar terasa. Kami selalu mengatakan kami anggota grup band ST312. Karena apa? Karena kami makan sayur, tempe, tahu, timun, teri, tomat dan sebagainya kan. Maksud saya adalah bahwa tahun Yobel itu ternyata adalah begitu memikat karena membuat kita memiliki kemampuan untuk berdamai. Berdamai dengan situasi. Jadi luar biasa kan. Saya 1,5 tahun yang lalu itu stroke. Tapi orang-orang kaget. Karena sekarang naik motor sendiri, seminggu keluar dari rumah sakit, langsung naik motor meskipun ini tidak bisa terasa. Orang-orang gitu. Saya hanya mengatakan, saya mengalami tahun Yobel saya. Saya mengalami perdamaian dengan fisik saya. Begitu banyak hal yang hilang, tetapi saya harus mampu untuk mengubah dan menerimanya. Saya ini juga seorang seniman pelukis. Yang suka banyak minum kopi. Kopi terus. Itu di NTT banyak kopi. Kopi mana ya? Kopi dan sapi. Sapi pasar, belian di. Lalu kopi ini untuk apa? Kopi bermerek Nes, bintang V. Kan ya. Enggak boleh diucapkan lurus-lurus ya Bu Esther. Karena di sini enggak ada promosi. Kecuali nanti saya dibayar untuk kopi Nes V. Ya. Dan yang terjadi adalah saya harus berdamai. Saya merayakan Yobel saya dengan kopi itu sekarang menjadi alat lukis. Ya saya tidak bisa tunjukkan, tapi percaya sajalah ya kalian, percaya saja. Kan itu Yobel saya ya. Nah, jadi kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa perayaan ini adalah seruan pembebasan bagi para budak, termasuk pembebasan lahan pertanian. Ya kita merayakan, sebenarnya adalah perayaan kita. Lahan pertanian kita apa? Para suster biara kita, sekolah kita, macam-macam kita. Lahan pertanian kita adalah perusahaan kita, pekerjaan kita. Tapi seringkali kita diperbudak oleh begitu banyak hal. Ya. Nah disinilah ada kekuatan secara rinci informasi mengenai perayaan tahun Yobel dapat dibaca di dalam Imamat bab 25. Bapak Ibu sekalian,
Ada latar belakang yang luar biasa dalam tahun Yobel. Tapi ngomong-ngomong kita sampai jam berapa Bu Esther? Kalau soalnya kalau saya ngomong itu lupa nanti. Sampai 14, tinggal 1 jam. Wih cepat sekali. Ya sudah. Karena yang dibutuhkan nanti adalah praktek Bapak Ibu. Dan praktek itu lebih menyenangkan daripada penjelasan. Baik ada latar belakang yang ada. Baik kita cepat-cepat ya saja ya, bunga-bunganya saya hilang. Udah ini bunga-bunga apa itu kata-kata dihilangkan. Termasuk bunga di sini saja juga dah. Ya, enggak ada bunganya. Ya, sudah siap mengantuk karena bunga-bunga cerita sudah hilang? Oke, kita lanjutkan. Ada latar belakang yang sangat menarik. Tahun Yobel kita lihat, pembebasan. Apa saja pembebasan yang menjadi latar belakang kita? Latar belakang itu pertama adalah dalam bentuknya kita bisa lihat yang paling kuno itu tahun Yobel dihubungkan dengan tahun Sabat. Loh, Bapak Ibu, kita lalu ingat dihubungkan, Mas di atasnya dulu Mas. Mas. Ada muncul enggak? Di atasnya lagi Mas. Setelah itu, coba turun Mas. Klik. Loh, melompat. Oke lah. Oke. Ada tradisi yang sangat luar biasa dalam tahun Yobel. Jadi Bapak Ibu tangkap bahwa tahun Yobel adalah tahun pendamaian, tahun pembebasan diri kita, tahun kemerdekaan sampai kita mengalami rasa bahagia. Baik, jadi ada latar belakang pertama yang disebut dengan tradisi Misnarum, penghapusan hutang. Bapak Ibu, saya yakin dari muka-muka kalian nih, setengah dari kalian tuh punya hutang. Tahu saya model-model orang berhutang tuh. Apalagi ikut kerahiman ilahi. Doa kerahiman ilahi yang pertama, ya Tuhan semoga engkau melepaskan setiap pinjaman dan hutang agar kasih karuniamu melekat. Bu Esther sama dikira enggak punya hutang, itu model mereka itu. Hutangnya banyak. Dengan saya aja belum terbayar loh ya. Traktir sudah toh ya? Sudah traktir 1 kali ya? Belum yang kedua tuh ya? Oke, kita lanjut. Ini kan cerita saya ini mengarahkan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan suasana Misnarum itu. Ya, Misnarum. Jadi ada hutang Babel namanya ya. Lalu tahun Yobel juga sering dihubungkan dengan tradisi Andaruru, yaitu pembebasan budak yang dipraktikkan di Mesopotamia. Jadi ada 2 hal Bapak Ibu, jadi bagaimana pembebasan ini diberikan kepada kita. Yang pertama adalah tradisi Babilonia, Babel, yang kedua tradisi Mesopotamia. Tapi yang jelas tradisi ini terbentuk karena sistem perbudakan yang ada. Ya. Jadi sistem perbudakan, sistem hutang yang ada di kedua wilayah besar itu. Tapi kemudian Israel juga mengungkapkannya secara luar biasa. Nah dalam bentuk yang paling kuno, tahun Yobel dihubungkan dengan kemudian tahun Sabat Bapak Ibu. Sehingga kita bisa tahu Bapak Ibu bahwa ketika Yesus pada hari Sabat petik bulir-bulir gandum. Karena dikaitkan dengan situasi Yobel. Ya. Jadi bukan hanya sekedar bahwa Yesus dan murid-murid pada hari Sabat ambil bulir gandum. Tidak, ada latar belakang yang luar biasa yaitu tahun Sabat. Kita bisa lihat gambarnya. Ya. Dan diduga bahwa Yobel itu kelanjutan dari tahun Sabat itu. Dan ini dapat kita lihat dari redaksi ulangan di mana perintah untuk tidak menggarap tanah diganti dengan penghapusan hutang. Dan kemudian
para ahli perjanjian lama berpendapat perubahan ini adalah implikasi dari perubahan pola hidup di Israel. Nah, pola hidup bisa memengaruhi juga cara pikir, cara pandang kita, cara beribadat kita. Kenapa? Bangsa Israel mengalami struktur dari lahan pertanian ke lahan perdagangan. Cara berelasi berubah, ya. Cara bertukar barang berubah. Jadi dulu mungkin barter, sekarang dengan perdagangan yang ada mata uang. Cara ini juga mempengaruhi juga sistem-sistem pembebasan dari tanah-tanah, lahan-lahan, hutang dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu kita lihat Yobel ya, dalam tradisi Israel. Ada beberapa ketetapan. Beberapa ketetapan mengenai tahun Yobel. Ketetapan yang pertama Bapak Ibu adalah semua budak Israel harus dibebaskan. Ini catatan yang luar biasa. Maka peristiwa tahun Yubelium atau Yobel adalah di mana kita merayakan peristiwa pembebasan kita dari perbudakan. Hei suster, kembali lagi. Kita itu berkaul ya, tapi jangan bilang kita tuh diperbudak kaul. Oh luar biasa kaul kita kan. Mereka enggak bisa, enggak bisa. Kaul kemiskinan, oh mereka belum apa-apa sudah HP terbaru apa ya. Sementara suster yang bawa HP berapa orang? Semua sudah punya HP suster? Yang bisa pegang HP berapa orang? 1, 2, 3, pimpinan semua. Kasihan Pak ya. Apakah Anda mengatakan saya akan membebaskan suster dari perbudakan karena tidak punya HP lalu kalian wajah-wajah ini mampu beli HP? Apalagi HP seperti punya saya, Xiaomi tipe 4. Xiaomi tipe 4. Sekarang suster saya bisa belikan bekas untukmu 10. Benar suster, setelah ini. Yang mana? Kita lanjut ya, lanjut dengan teks. Saya selalu ngaitkan ke sana. Suster, menang kita suster. Rasa bebas kita. Xiaomi, di mana HP saya ya? Oh sana. Tenang suster, kalau memang suster mau, kita bisa sama beli Xiaomi. Xiaomi model tipe 4. Itu harga sekarang suster, honor saya nanti bisa beli banyak gitu. Apakah Anda ingin membebaskan suster agar punya HP? Jangan ya dek, jangan. Nah, ada kalanya kita mengalami harus bagi kita pembebasan tapi tidak bagi kami. Bapak bilang, waktu menikah pertama dengan Ibu Esther ya. Bagaimana pengalaman Bapak ketika menikah? Ternyata menikah itu surga. Ketika mengelus-elus ibu pertama bagian surga. Suster, itu ada kaul. Kaul apa suster? Kalau ada bapak-bapak ingin mengelus-elus kepala suster, kan tadi ada ibu tadi contohkan ya. Kasihan Romo, saya ingin membebaskan suster dari perbudakan karena keinginan. Mau suster, saya carikan bapak-bapak? Tidak, jangan ada wilayah-wilayah itu. Kan? Karena ada kaul yang memerdekakan kami. Yaitu kaul apa suster? Kadang-kadang pikiran kita enggak murni, enggak apa-apalah sedikit ya. Seperti saya juga loh ya. Kadang-kadang kan berdoa, ya Yesus munculnya Yesi. Kan ya. Ya Yesus Yesi, ya Yesus Yesi. Tapi inilah model, Mas lanjut Mas, untuk bisa penjelasannya kuat. Masuk ya. Itu jadi kita harus dibebaskan karena ada begitu banyak hal ya Bapak Ibu. Lanjut Mas, yang kedua. Semua harta warisan yang telah dibeli harus dikembalikan kepada pemilik. Semua dengan cuma-cuma. Bapak Ibu, kadang-kadang di dalam diri kita itu kita rasa senang karena kita mampu membeli warisan-warisan yang ada.
Terlebih masa pandemi. Ada teman-teman itu masa pandemi itu senang. Karena apa? Punya cadangan uang tak terbatas. Lalu bilang, kok pandeminya berakhir ya? Loh, kok Bapak senang? Senang ya waktu pandemi. Kenapa? Banyak warisan-warisan dilepas Romo. Dan saya tangkap, dapat. Dapat rumah, dapat kendaraan. Saya tidak tahu betul ya Pak ya. Jadi waktu pandemi itu banyak sekali tanah-tanah dijual, rumah-rumah dijual, kendaraan-kendaraan. Ini ada orang yang ini, senang. Kecuali kita ya suster ya. Kita di dompet tuh enggak bisa ini. 1, 2, 3, 4, enggak bisa untuk neraktir meskipun sekedar bakso 10.000 enggak bisa suster. Tapi setelah ini bisa suster. Ya, kembali ke teks Bapak Ibu. Kita kadang-kadang senang dengan harta warisan. Tapi berapa banyak warisan itu hilang? Karena mungkin manajemen kita. Nah, ternyata sudah zaman dulu dipikirkan, ini ada penderitaan. Melepaskan warisan berarti melepaskan keluarga itu dari kesejahteraan dan mulai terjadi jerat-jerat kemiskinan. Nggak percaya Bapak Ibu, selesai dari ini semua warisanmu jual. Jual, wani pora. Ini ya. Tapi pada tahun Yobel, orang-orang yang membeli punya belas kasih, mengembalikan semua. Senang tidak Bapak Ibu? Kalau gitu jual sekarang nanti 25 tahun atau 50 tahun pada saat Yobel kembali kepada yang membeli tadi. Pak, saya minta warisan saya lagi. Beri. Mau? Mau? Kalau zaman dulu mau? Jangan tetap mau, 50 tahun lagi yang beli itu mati. Pak Ibu, jadi kita lihat tahun Yobel ini gerakannya luar biasa. Lanjut Mas. Jadi tanah jangan dijual mutlak karena kata-kata yang sangat kuat. Akulah pemilik tanah itu. Kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Jadi ada kekuatan yang demikian. Lanjut Mas. Kita lewati itu. Lewat yang ketiga sekarang. Nah, ketetapan tentang tahun Yobel yang ketiga adalah klik Mas. Tanah itu tidak boleh digarap. Jadi betul-betul bebas. Klik panjang Mas, klik panjang. Dah, pokoknya tahun ke-50 itu. Lanjut Mas. Ada pengecualian. Beberapa pengecualian yang ditangkap, orang terpaksa menjual miliknya ke kota hanya berhak menebus selama 1 tahun. Dan tidak mendapatkan kembali pada tahun Yobel. Kalau dijual adalah rumah orang Lewi, rumah itu dapat ditebus kapan saja karena hak istimewa orang Lewi. Penebusan dengan peraturan tahun Yobel yang lain rupanya tidak berlaku